Apa itu masyarakat sipil? Menurut Gramsci, mengartikan masyarakat sipil sebagai ruang yang terpisah dari negara dan pasar. Masyarakat sipil merupakan ruang publik di mana warga negara akan bertindak secara kolektif untuk mengekspresikan ikutan mereka dan juga untuk mencapai tujuan bersama serta mengatasi negara dengan tuntutan mereka. Masyarakat sipil merupakan representasi seperangkat hubungan sosial yang terbentuk antara individu dengan negara. Di Indonesia sendiri, istilah masyarakat sipil lebih dikenal dengan sebutan istilah masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sebetulnya, masyarakat madani atau masyarakat sipil di Indonesia sudah ada sejak perubahan sosial ekonomi di masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai dikenalkan oleh Belanda. Hal ini tentu mendorong para kaum elit pribumi untuk membentuk organisasi sosial modern. Perkembangan masyarakat sipil atau masyarakat madani di era Orde Lama dapat diketahui pada masa demokrasi terpimpin. Di masa demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Hal ini berdampak pada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai kemandirian dicurigai sebagai bentuk kontrarevolusi. Hal ini tentu menghambat perkembangan masyarakat sipil di era Orde Lama. Rezim Orde Baru di Indonesia juga menjadi faktor dalam perkembangan masyarakat sipil. Menurut banyak ahli, rezim Orde Baru yang otoriter merupakan penghalang dalam menuju transformasi demokrasi. Pada era Orde Baru di bawah Soeharto, masyarakat sipil kurang hidup, tidak progresif, dan kurang kuat. Hal ini karena di era ini, masyarakat banyak dikecualikan dari partisipasi politik dan negara mendominasi masyarakat. Masyarakat tidak diberikan hak politiknya secara penuh dan tidak diperbolehkan mendirikan organisasi secara politik dengan dasar nilai-nilai budaya. Hegemoni politik di masa Orde Baru tidak didapatkan dan dipertahankan melalui persetujuan intelektual, namun melalui pengekangan masyarakat sipil. Warisan rezim Orde Baru yang otoriter merupakan penghambat berkembangnya dan mempengaruhi perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Runtuhnya Orde Baru membawa perkembangan yang baik bagi masyarakat sipil di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat perluasan jaminan dalam hal pemenuhan hak asasi setiap warga negara yang mengarah pada kemandirian setiap warga negara. Di era reformasi, bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk membina suatu masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani merupakan masyarakat sipil ala Indonesia yang merupakan visi dari gerakan reformasi. Dalam perkembangannya, hingga sekarang ini, terdapat beberapa hambatan dalam mengembangkan masyarakat sipil di Indonesia di era reformasi. Menurut Suroto, terdapat 5 hambatan dalam perkembangan masyarakat sipil Indonesia di era reformasi. Yang pertama yaitu semakin berkembangnya orang miskin dan orang yang merasa miskin. Lalu, lembaga sosial masyarakat serta partai politik menjamur dan memungkinkan berbagai ketidakjelasan. Berkembang pesatnya pers berakibat pada pesimisme yang terjadi pada masyarakat. Kelompok cendekiawan yang banyak namun memiliki orientasi pada kekuasaan, serta masyarakat sipil yang ada kurang bersaing dan tidak merasa percaya diri. Perkembangan masyarakat sipil di Indonesia dari masa ke masa merupakan sebuah dinamika masyarakat sipil di Indonesia. Hubungan negara dan masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal serta dinamika ekonomi politik lokal dan nasional. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa ciri-ciri khusus daerah seharusnya dijadikan perhatian dalam perencanaan pengembangan masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terdapat banyak LSM di tingkat lokal yang telah memiliki kapasitas yang memadai dan mampu memberikan pengaruh positif dalam mengolah hubungan negara dan masyarakat.